Saya Farhan Fauzi Siswadi dari kelas RA. Saya akan melakukan cyber counseling, ya, di mana cyber counseling adalah suatu layanan konseling yang dilakukan secara online, bisa melalui WhatsApp, Zoom, atau media-media sosmed lainnya yang bisa digunakan untuk saling menghubungkan. Langsung aja simak videonya. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini saya Amalia dari UIN Jakarta yang tadi kirim email untuk menanyakan sesi e-counseling itu. Kira-kira bisanya kapan ya? Waalaikumsalam. Iya, sekarang juga bisa kok. Ini dari Amelia tadi ya yang kirim konseling ya. Iya betul, tadi saya yang kirim email. Oke, jadi di sini perkenalkan saya Farhan Fauzan Siswadi yang akan menjadi konselor pada sesi e-counseling pada hari ini. Gimana kabarnya? Sepertinya tidak baik karena saya sedang memikirkan sesuatu. Oh, seperti itu. Baik. Sebelumnya tahu dari mana ya Amalia kalau ada e-counseling seperti ini? Apa disarankan dari teman atau tahu dari media sosial atau tahu dari ada teman-teman dekat yang saranin ke sini? Kebetulan saya pernah lihat ini di internet, jadi saya coba untuk daftar e-counseling ini. Oh, tahu dari internet ya. Kalau boleh tahu saya bisa manggil Amelia dengan sebutan Amelia aja atau ada panggilan lain? Iya betul, dari internet. Kalau untuk panggilan nama, boleh panggil Amal aja Kak. Oke, Amal ya. Amal bisa panggil Bapak dengan Pak Farhan atau Pak Aan ya. Lalu tadi sudah disebutkan oleh De Amal kalau De Amal perasaannya lagi tidak enak atau tidak baik ya. Nanti jadi Bapak akan memberikan kesempatan kepada Amal untuk kita dapat berbicara ya, atau Amal menceritakan semua permasalahannya. Dan tenang saja, untuk permasalahan ini pasti nanti akan dirahasiakan semua percakapannya. Dan juga Amal di sini supaya bisa berbicara dengan sukarela ya, sukarela dan terbuka. Jadi nanti di konseling itu ya ada yang namanya asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan kenormatifan ya. Jadi nanti Amal jangan sampai menutup-nutupi ya permasalahannya. Oke, baik, silakan. Kalau begitu Amel bisa bercerita tentang permasalahannya yang membuat Amel itu merasa tidak enak atau tidak baik perasaannya. Silakan, Amel bisa cerita dengan leluasa dan tenang karena permasalahan atau percakapan kita ini sifatnya rahasia. Jadi tidak akan disebarluaskan.
Oke, baik. Saya akan menceritakan masalah pribadi saya, tapi mohon untuk jangan disebarkan ya, Pak. Karena ini masalah pribadi saya, jadi saya tidak mau cerita ini tersebar kemana-mana. Jadi masalah saya itu saya tidak percaya diri kalau saya berbicara di depan orang yang banyak, apalagi saat sedang presentasi di depan kelas. Saya merasa tidak percaya diri karena semua orang melihat kepada saya gitu. Jadi saya gugup dan tidak bisa leluasa untuk berbicara. Oke, baik. Lalu bagaimana? Bisakah Amel menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Amel rasakan pada saat tampil atau presentasi di depan kelas? Jadi saat presentasi di depan kelas, saya merasa gugup dan gemetar, apalagi saat ada yang memberikan pertanyaan kepada saya, baik itu dosen ataupun teman-teman. Oke, bisa Amel bayangkan ketika Amel tampil di kelas gitu. Iya Pak, bisa. Oke, lalu apa selanjutnya yang dapat Amel lakukan ketika Amel merasa tidak percaya diri di kelas tersebut? Saya hanya diam karena saya gugup dan gemetar jika sedang presentasi di depan kelas. Lalu dengan cara seperti itu, apakah Amel merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak Pak, tetapi saya terus berpikir. Oke, mungkin Amel berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah benar seperti itu? Iya Pak, betul. Saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu yang saya lakukan harus dikerjakan dengan sempurna. Walaupun itu tuh gak mungkin. Tapi mungkin juga itu yang bikin saya jadi seperti ini. Oke, berarti di sini permasalahan Amel itu tentang bagaimana caranya biar Amel itu bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup. Benar begitu? Iya Pak, betul. Saya juga bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya biar bisa percaya diri tampil di depan kelas. Bagus. Berarti Amel sudah memahami masalah Amel sendiri. Masalah Amel yang Amel alami sendiri, yaitu bagaimana caranya agar Amel bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Iya Pak, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri saat presentasi dan di depan kelas. Tapi rasanya sulit sekali. Bagus. Berarti Amel sudah ada keinginan. Bapak sangat senang sekali mendengarnya. Lalu
Eh, apakah saat ini Amel sudah punya cara untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi tentang agar Amel tuh bisa percaya diri saat presentasi dan tidak gugup lagi saat menjawab pertanyaan dosen. Saya masih bingung, Pak. Yang buat Amel merasa bingung itu apa? Saya takut kalau saya nanti menjawab pertanyaan dari dosen atau ketika presentasi itu nanti takut salah jawab dan ditertawakan oleh teman-teman. Apa Amel udah berusaha melakukan yang terbaik? Sepertinya belum. Jika Amel belum mencoba, lalu kenapa Amel bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah, itu saya tidak mengerti, Pak. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik agar bisa merasa percaya diri saat presentasi dan menjawab pertanyaan. Baik, jadi kira-kira rencana Amel untuk sementara ini sebagai pegangan, kira-kira rencananya apa untuk tindak selanjutnya? Mungkin saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi apa yang akan saya presentasikan. Lalu mungkin saya akan berpenampilan secara rapi, jadi membuat saya lebih percaya diri nantinya. Dan ketiga, mungkin saya akan berdoa sebelum presentasi agar saya merasa lebih tenang. Kayaknya itu aja yang bakal saya lakuin. Nah, bagus. Berarti Amel sudah tahu nih apa yang harus Amel lakukan. Nah, jadi ya semoga apa yang sudah Amel rencanakan itu bisa Amel laksanakan. Dan lalu sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan Amel setelah kita berdiskusi? Atau ada kesimpulan? Atau ada mungkin apakah kesimpulan yang Amel dapat setelah proses konseling ini? Saya merasa lebih lega dan tenang setelah melakukan konseling ini. Kecemasan dan ketakutan yang saya rasakan juga mulai menurun, dan saya jadi tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan ke depannya untuk mengatasi rasa tidak percaya diri ini. Oke, berarti setelah kita melakukan konseling sekitar 20 menit. Jadi kesimpulannya adalah pertama, Amel akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Amel presentasikan. Kedua, Amel akan berpenampilan rapi sehingga Amel akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, Amel akan berdoa dulu sebelum presentasi. Apakah Amel yakin akan melakukan itu? Iya, saya yakin. Apa ada lagi yang akan Amel sampaikan? Tidak, Pak, saya kira cukup. Baik, bagaimana kalau kita akhiri pembicaraan ini dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Amel untuk mengikuti proses e-counseling pada siang hari ini. Baik, Pak, sama-sama.